teman-teman. Hai. Hari ini kita belajar geografi tentang materi kota. Apa sih yang kalian mau jelasin? Di sini aku mau jelasin pengertian kota. Kalau aku akan jelaskan teori struktur pembangunan kota dan paradigma pembangunan kota. Kamu? Kalau aku jelasin karakteristik kota, arah, dan dinamika pembangunan kota. Kalau aku mau jelasin klasifikasi kota dan stadia perkembangan kota nih. Oke, kita jelasin. Apa sih kota itu? Kota merupakan suatu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu dengan pusat kegiatan di mana wilayah ini dapat melayani wilayah lain di sekitarnya. Karakteristik kota. Yang pertama, kepadatan penduduk tinggi. Penduduk tinggal berdekatan dengan jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, dominasi kegiatan non-agraris. Mata pencarian penduduk umumnya di sektor jasa, perdagangan, industri, transportasi, pemerintahan, dan pariwisata. Yang ketiga, infrastruktur dan fasilitas lengkap. Adanya jalan raya, bandara, pelabuhan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Yang keempat, ada pola ruang yang kompleks. Tata ruang kota menunjukkan adanya CBD, Central Business District, kawasan industri, pemukiman, hingga perkampungan padat. Yang kelima, ada mobilitas penduduk tinggi. Pergerakan orang, barang, dan jasa sangat intens. Selanjutnya yaitu klasifikasi kota. Yang pertama ada kota berdasarkan fungsi utama, yaitu ada kota industri, kota yang berkembang karena adanya pabrik, kawasan industri, dan kegiatan manufaktur. Contohnya Surabaya dan Cilegon. Yang kedua ada kota perdagangan, kota yang berperan sebagai pusat jual beli barang, biasanya banyak pasar, pusat grosir, dan pelabuhan dagang. Contoh kotanya yaitu Semarang dan Makassar. Yang ketiga ada kota pelabuhan, kota yang tumbuh di sekitar pelabuhan besar dengan aktivitas ekspor atau impor. Contohnya yaitu Tanjung Priok di Jakarta dan Pelawan di Medan. Yang keempat ada kota pendidikan, kota dengan dominasi aktivitas pendidikan seperti universitas, sekolah, atau pusat riset. Contohnya yaitu kota Yogyakarta dan Bandung. Yang kelima ada kota wisata, kota yang berkembang karena potensi pariwisata alam maupun budaya. Contohnya Bali, yaitu Denpasar, dan Malang. Yang keenam ada kota administrasi atau pemerintahan. Kota ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota. Contohnya yaitu Jakarta dan Putrajaya di Malaysia. Yang kedua yaitu klasifikasi kota berdasarkan morfologi atau bentuk dan struktur kotanya. Yang pertama ada kota konsentris, yaitu memusat ke satu titik inti, biasanya alun-alun atau CBD. Yang kedua ada kota linier, yaitu berkembang mengikuti jalan raya, sungai, atau pantai. Yang ketiga ada kota bintang atau radial, yaitu berkembang dari pusat kota dengan jalur jalan bercabang ke segala arah. Yang keempat ada kota tersebar atau polisentrik, tidak punya pusat tunggal, tetapi beberapa pusat kegiatan atau suburan. Klasifikasi kota yang ketiga yaitu berdasarkan jumlah penduduknya. Yang pertama ada kota kecil yang berjumlah penduduk sekitar 20.000 sampai 100.000 jiwa. Yang kedua ada kota sedang yang berjumlah penduduknya yaitu 100.000 sampai 500.000 jiwa. Yang ketiga kota besar, jumlah penduduknya sekitar 500.000 sampai 1 juta jiwa. Yang keempat ada metropolitan yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. Yang kelima ada megapolis, yaitu gabungan beberapa kota besar yang menyatu. Yang keenam ada konurbasi, wilayah kota yang tumbuh saling berhempitan dengan kota lain. Selanjutnya yaitu ada teori struktur kota. Yang pertama itu ada teori konsentris yang dikembangkan oleh Burgess. Bayangkan kalau kota itu layak lingkaran target panahan. Nah, di tengah itu ada pusat kota, biasanya kawasan bisnis, perkotaan, dan pasar. Semakin keluar ada lingkaran lain yaitu kawasan industri, lalu kawasan perumahan kelas menengah, dan yang paling luar biasanya adalah perumahan atau pemukiman baru. Jadi intinya itu kota perkembangan melingkar dari pusat ke pinggir, lapis demi lapis. Yang kedua yaitu ada teori sektor yang dikembangkan oleh Hoyt. Nah, teori ini tuh seperti potongan pizza.
Pusat kota ini tetap di tengah, tetapi pertumbuhan wilayahnya nggak melingkar, melainkan memanjang ke arah tertentu mengikuti jalur transportasi, seperti jalan raya, rel kereta, atau sungai. Jadi, kota ini berkembang dalam bentuk sektor memanjang, bukan melingkar. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada teori inti berganda yang dikembangkan oleh Haris Ullman. Menurut teori ini, kota ini nggak cuma punya satu pusat, tetapi beberapa pusat kegiatan. Misalnya, pusat bisnis di tengah kota, lalu ada pusat pendidikan di daerah lain, pusat industri di pinggiran, dan pusat hiburan di tempat berbeda lagi. Artinya, kota tumbuh ini banyak inti atau pusat yang berbeda-beda sesuai fungsinya. Selanjutnya yaitu stadia perkembangan kota. Yang pertama ada stadia eopolis atau desa awal. Tahap awal wilayah masih berupa desa kecil. Penduduk hidup dari pertanian, perikanan, atau perkebunan. Belum ada aktivitas ekonomi, perkotaan yang kompleks. Yang kedua ada stadia polis atau desa maju atau bisa disebut juga dengan kota kecil. Di sini mulai ada pemusatan penduduk, muncul pasar, kegiatan perdagangan, dan jasa sederhana. Menjadi pusat kegiatan desa-desa di sekitarnya. Yang ketiga ada stadia metropolis. Kota berkembang pesat dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, transportasi, dan budaya. Penduduknya semakin padat, lebih dari 1 juta jiwa. Mulai muncul juga masalah perkotaan seperti kemacetan, perumahan padat, dan pencemaran. Yang keempat ada stadia megapolis, yaitu gabungan dari beberapa kota besar yang saling berdekatan. Aktivitas ekonomi, transportasi, dan sosial sangatlah padat. Contohnya Jabodetabek. Yang kelima yaitu ada stadia tiranopolis, kota yang terlalu padat dan tidak terkendali. Banyak masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lingkungan. Pertumbuhan kota sudah tidak seimbang dengan gaya dukung. Yang keenam ada stadia nekropolis, yaitu tahap air dari kota atau sama dengan kota mati. Bisa terjadi karena bencana alam, peperangan, atau penduduknya yang pindah. Aktivitas ekonominya juga lumpuh. Kota menjadi sepi. Arah dan dinamika pembangunan kota. Dinamika pembangunan kota artinya perubahan dan perkembangan kota dari waktu ke waktu. Kota itu nggak pernah diam, selalu berubah mengikuti kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan masalah yang muncul. Arah pembangunan kota, maksudnya kota mau diarahkan kemana ke depannya supaya tetap nyaman ditinggali. Beberapa arah dan dinamika pembangunan kota. Yang pertama, kota hijau atau green city. Kota diarahkan lebih ramah lingkungan, banyak taman, ruang terbuka hijau, penggunaan energi bersih, dan pengolahan sampah yang baik. Tujuannya mengurangi polusi, menjaga udara tetap segar, dan bikin kota sangat nyaman untuk ditinggali. Yang kedua ada kota pintar atau smart city. Kota memanfaatkan teknologi modern, contohnya transportasi online, pembayaran parkir pakai aplikasi, CCTV untuk keamanan, dan layanan publik berbasis internet. Tujuannya membuat hidup masyarakat lebih mudah dan cepat. Yang ketiga ada kota layak huni. Kota dibuat nyaman bagi semua orang, ada perumahan yang tertata, transportasi lancar, udara bersih, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang merata. Tujuannya bukan hanya maju secara ekonomi, tapi juga bikin warganya senang. Yang keempat, kota berkelanjutan. Pembangunan kota dipikirkan bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa depan. Contohnya, menjaga hutan kota, mengurangi emisi kendaraan. Selanjutnya yaitu ada paradigma pembangunan kota. Paradigma pembangunan kota itu artinya cara pandang atau sudut pandang dalam membangun kota. Jadi intinya kota mau diarahkan jadi seperti apa dan apa yang diprioritaskan. Yang pertama yaitu ada kota sebagai pusat ekonomi. Dulu ini kota dibangun supaya jadi tempat orang bekerja, berdagang, dan berindustri. Fokusnya uang dan pertumbuhan ekonomi. Nah, masalahnya itu lingkungannya rusak, polusi, dan kesenjangan sosial. Yang kedua, yaitu kota keberlanjutan atau yang disebut dengan sustainable city. Kota ini dibangun dengan tetap menjaga lingkungan, mengurangi polusi, dan memakai energi ramah lingkungan. Tujuannya yaitu kota tetap nyaman sampai masa depan, bukan hanya untuk sekarang saja. Yang ketiga yaitu kota inklusif. Kota ini dibuat adil untuk semua orang, baik kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan, sehat maupun difabel. Contohnya, trotoar yang bisa dipakai kursi roda, transportasi umum murah,
taman terbuka untuk semua. Yang keempat yaitu kota pintar atau yang disebut dengan smart city. Kota ini memanfaatkan teknologi digital biar lebih efisien. Contohnya, pembayaran transportasi pakai aplikasi, layanan online untuk mengurus administrasi, dan CCTV untuk keamanan. Nah, paradigma ini pembangunan kota yaitu cara pandang dalam membangun kota. Kalau dulu lebih fokus pada ekonomi, sekarang makin banyak yang menekankan lingkungan, keadilan sosial, dan teknologi supaya kota bukan hanya maju, tetapi juga nyaman untuk ditinggali.